preparation is to get fitter and to improve the system, and finally we'll play as a starting 11. Guys, come on, our first home game. He play a little bit different than before, different position, and I'm happy that at the end he got call up. Means that they recognize his good games. Strategi gila PSIM demi kalahkan Persib Bandung. Pekan ketiga Super League 2025-2026 mempertemukan Persib Bandung dengan PSIM Yogyakarta. Kedua tim sama-sama datang dengan ambisi besar, apalagi PSIM punya modal saat laga sebelumnya duel Persebaya dan Arema FC. Sebelumnya, PSIM sukses mempermalukan Persebaya di pekan perdana Super League dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Selain itu, PSIM juga main imbang 1-1 kontra Arema FC di pekan kedua Super League. Kemudian, PSIM akan bertemu dengan Persib Bandung sang pemegang status back-to-back juara Liga 1. Kini PSIM akan menjamu skuad Maung Bandung di Super League pada Minggu 24 Agustus, yang akan digelar di Stadion Sultan Agung Bantul merupakan markas sementara PSIM. Bakal menghadapi tim juara beruntun Liga 1 tersebut, PSIM bertekad untuk melibas Persib Bandung di Super League musim ini. Pelatih PSIM Yogyakarta, Jean-Paul van Gastel, mengakui persoalan finishing menjadi masalah timnya bukan hanya di kompetisi namun sejak di masa pramusim. Dari sejak pramusim, terutama masalah ketika di final third itu menjadi problem yang cukup penting, dan kita akan memperbaiki itu dari pertandingan ke pertandingan, ujar Van Gastel Selasa lalu. PSIM di masa pramusim diketahui hanya mampu mencetak 3 gol dari laga pramusim yang dilalui. 3 gol ini bahkan dicetak oleh satu pemain, yakni Rafinha, ketika menang 2-0 atas Madura United dan 1-0 atas PSIS Semarang. Meski berjanji akan membenahi penyelesaian akhir timnya, pelatih sebelanda itu mengakui jika ketika memasuki sepertiga akhir lapangan, para pemainnya banyak membuat kreativitas dan itu berbeda dibanding pramusim. Inilah yang membuat pelatih berusia 53 tahun itu yakin anak asuhnya bisa bangkit saat lawan Persib Bandung. Dia menegaskan persoalan finishing bukan hanya berbicara soal striker, namun juga chemistry antar pemain saat masuk ke kotak penalti lawan untuk menyajikan serangan mematikan. PSIM kini benar-benar bangkit. Mereka menatap serius musim ini dengan diperkuat 10 pemain asing. Di antaranya ada Rahmatso, Carlos Mingo, Yusaku Yamadera, kemudian ada Zé Valente, Ezequiel Vidal, Derry Corve, Rafa Rodriguez, Anton Fase, Nevin Haljeta, dan terakhir Dodi Warmerdam. Pemain asing terakhir Laskar Mataram yang didatangkan di bursa transfer sudah menjalani tes medis. Dodi Warmerdam merupakan pemain jebolan dari Akademi Ajax Amsterdam. Cara Jedius Pujan Honda bangkit kalahkan PSIM di pekan ketiga Super League. Pasca kalah dari Persijap Jepara pekan lalu, Maung Bandung bawa misi untuk bisa bangkit. Kemenangan akan membuat mereka kembali ke persaingan papan atas klasemen musim ini. 3 poin akan jadi target utama Persib di markas PSIM pada minggu nanti. Kekalahan dari Persijap menjadi pelajaran berharga bagi Persib agar tidak mengulang kesalahan serupa. Apalagi kali ini mereka bermain tandang, sementara Boboto dipastikan tidak akan hadir memberikan dukungan langsung di stadion. Vice President of Operation PT Persib Bandung bermartabat, Andang Ruhiat meminta Boboto tidak bertandang ke markas PSIM Yogyakarta. Hal ini untuk menjaga kondisi saat ini, apalagi ada ancaman hukuman dari Komisi Disiplin PSSI karena masih ada larangan supporter tandang. Pelatih Persib Bandung, Pujan Honda, mengakui timnya memang melakukan banyak kekeliruan di laga sebelumnya, termasuk pada proses gol kedua lawan. Ini menegaskan akan melakukan sejumlah perubahan taktik demi memperbaiki beberapa tim, terutama untuk menatap laga selanjutnya kontra PSIM Yogyakarta. Banyak situasi yang perlu kami ubah. Jika ingin menang, ini tidak boleh dibiarkan, kata Honda seperti dikutip dari laman jabar.fifa.co.id pada Selasa lalu. Kabar terbaru cedera Adam Persibek debut hadapi PSIM. Kiper anyar Persib Bandung Adam Persibek hingga kini belum juga melakukan debutnya bersama Persib di kompetisi resmi karena cedera. Kiper asal Wales ini mengaku kini kondisinya berangsur membaik. Memang kini dia sudah hadir di lapangan pendamping Stadion GBLA pada Kamis kemarin saat timnya berlatih. Sekarang sudah perlahan membaik cedera ligamen ankle, ujar Persibek setelah berlatih bersama timnya.
Saat ditanya apakah sudah siap di laga selanjutnya, Persibek mengaku untuk itu belum mengetahuinya. Namun ia mengatakan dirinya mungkin akan dimainkan dan menjadi pemain cadangan di laga berikutnya. Lalu ketika ditanya bagaimana penampilan timnya di Super League 2025-2026, menurutnya saat Persib Bandung saat melawan Semen Padang kondisinya bagus. Sebab memang saat menjamu Semen Padang, Persib mampu menumbangkannya dengan skor 2-0. Lalu di laga kedua, saya rasa Persija Jepara bermain dengan bagus dan bisa memenangkan pertandingan. Tapi untuk di laga selanjutnya, kami percaya diri untuk bisa mendapatkan hasil positif, katanya. Pada laga selanjutnya menghadapi PSIM Yogyakarta, laga ini diprediksi menjadi momen penting, bukan hanya untuk membalikan tren positif Persib, tapi juga bisa menjadi kesempatan debut bagi Adam Persibek di bawah Mister Gawang. Jangan paksakan Beckham Putra, Sadil Ramdhani wajib tepati starting line up pada PSIM. Sempat diprediksi keluar sebagai pemenang saat laga kontra Persija Jepara. Persib Bandung justru harus menelan kekalahan memalukan pada laga pekan kedua Super League 2025-2026. Persija mampu mengalahkan Persib 2-1. Hasil ini lalu menghasilkan beberapa kritik untuk Persib. Hal tersebut kemudian ditanggapi bijak oleh pemain Persib Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani menegaskan skuadnya akan mengambil pelajaran dari kekalahan melawan Persija. Thanks buat kritik dan masukannya. Tentu kami akan belajar dari hal ini dengan baik, tulis Sadil Ramdhani dari Instagram pribadi sang pemain. Pada pekan ketiga, Persib akan kembali menghadapi tim promosi lainnya, PSIM Yogyakarta, yang memiliki ambisi besar untuk menumbangkan Persib. Dengan kondisi tersebut, Sadil dinilai wajib masuk dalam starting line-up untuk memperkuat lini serang Mau Bandung. Sementara Beckham Putra sebaiknya tidak dipaksakan tampil penuh mengingat kondisi fisiknya yang belum optimal. Di mana saat laga kontra Persija pada Senin lalu, Beckham mendapat cedera di ujung babak pertama. Bahkan pemilik nomor punggung 7 itu harus meninggalkan lapangan dengan ditandu. Beckham mengaku saat itu sempat merasakan kendala di bagian hamstringnya. Alhasil ia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Ya, tadi sempat kaget karena kerasa di hamstring saat tadi loncat secara mendadak, ungkap Beckham usai pertandingan dikutip Selasa lalu. Tapi mudah-mudahan bisa lebih baik. Nanti di Bandung kami cek lagi bagaimana kondisinya, sambung pemain timnas Indonesia itu. Sayangnya pada laga tersebut, Persib harus mengalami kekalahan. Pangeran Biru kandas dengan skor 1-2. Beckham Putra pun mengakui rasa kecewa itu, tapi ia berharap kekalahan bisa jadi pelajaran penting untuk membuat tim semakin solid. Setelah kekalahan tersebut, Persib sudah harus bersiap menghadapi tantangan berikutnya. Kali ini Mau Bandung akan bertemu PSIM Yogyakarta. Pertandingan akan digelar di Stadion Sultan Agung Bantul pada Minggu 24 Agustus. Laga ini diprediksi berlangsung sengit dan jadi momentum bagi Persib untuk bangkit, mengembalikan tren positif sekaligus membuktikan kualitas mereka di awal musim Super League.